untuk mendampingi, memandu acara ini. Seperti juga ingin saya sampaikan bahwa kegiatan seperti ini rutin kita laksanakan dengan beragam cara. Salah satunya adalah dengan menghadirkan pelaku-pelaku bisnis yang mengalami dinamika dalam bisnisnya, dinamika naik turun ya, yang menyenangkan, kadang-kadang juga menantang. Saya tidak mau menyebut menyedihkan, tapi challenging. Karena biasanya kalau positive thinking, apa-apa yang menjadi hambatan itu berubah menjadi tantangan, membuka peluang baru untuk kreatif. Siapapun kalau berada dalam kesulitan biasanya tercipta peluang-peluang baru untuk jalan keluarnya. Nah, ini sesuai dengan Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Untuk satu kesulitan itu ada kemudahan. Al-usrinya nakiroh satu saja, yusronnya makrifat, yusronnya nakiroh, bisa beragam bentuk jalan keluarnya itu. Jadi satu kesulitan, jalan keluarnya bisa banyak, bisa beberapa alternatif. Nah, alternatif itulah yang kita cari atau yang dicari oleh yang sedang mengalami, biasanya tingkat kreativitasnya tinggi untuk keluar dari persoalan itu, yang mungkin sebelumnya ketika dalam kondisi normal gak pernah terbayangkan solusi-solusi seperti itu, tetapi pada saatnya biasanya ditemukan. Nah, karena itu biasanya pengalaman-pengalaman ini beragam. Saya sampaikan secara normatif mereka sudah paham tentang utang dengan segala macam madaratnya dan mungkin manfaatnya, tentang riba yang sudah sepakat di antara kita itu tidak ada lagi kompromi tentang itu, gitu ya. Secara normatif kita sudah banyak melalui narasumber kita Ustadz Muhammad Ruyad yang selalu menyampaikannya didasarkan kepada ajaran Islam. Nah, yang beragam adalah bagaimana itu diimplementasikan di lapangan atau dialami di lapangan. Dan setiap pemateri yang didasarkan kepada pengalaman-pengalaman individual semacam ini biasanya selalu saja ada yang baru. Berapa orang pun yang dihadirkan, yang baru selalu muncul. Inilah yang memperkaya pengalaman dan wacana teman-teman, sehingga yusron tadi menjadi semakin banyak, jalan keluar tadi menjadi semakin banyak didasarkan pada referensi-referensi yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kita yang terjun langsung di dalam dunia bisnis dengan berbagai dinamikanya itu. Nah, oleh itu mungkin nanti lebih ditekankannya pada bagaimana Pak Agung ini mengatasi solusi-solusi. Nah, cerita awalnya kan sudah pada tahu ya melalui grup ya WAG kita, tapi itu yang umum-umum, yang detailnya mungkin nanti diceritakan secara dialogis gitu ya. Saya tidak mau berpanjang lebar supaya kesempatannya lebih panjang pada Pak Agung dan istri. Ini Pak Agung adalah seorang pengusaha showroom ya, dan lain-lain lah. Karena katanya juga tidak hanya itu, dan lain-lainnya nanti beliau ceritakan saja. Ibu ini Bu Dr. Ayu, dokter di bidang kecantikan, dan juga dalam menjalankan bisnisnya ada kerjasama sehingga keduanya ini saling menopang. Kita selalu juga sedapat mungkin selalu menghadirkan pelaku-pelaku bisnis yang mengalami dinamika seperti tadi dengan istrinya memang, karena partnership ini menjadi penting gitu ya, apalagi dalam konteks manajemen keluarga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Jadi kita senang sekali ketika Ibu dan Bapak hadir bersama-sama, karena nanti akan kita lihat bagaimana manajemen ya keluarga ya dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Saya persilakan pada Pak Agung terlebih dahulu untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi
Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya tinggal di Bogor, dan perkenalkan istri saya. Saya dengan Ayu. Bapak Ibu mohon maaf ya. Terima kasih sebelumnya. Ini sebelumnya mohon maaf, saya sebenarnya agak kurang nyaman duduk di atas, ada guru-guru di depan, ada Ustadz Uus. Mohon maaf ini. Iya. Kita sama-sama ucap syukur dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita ucap sholawat ya Bapak Ibu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini kami dikasih kesempatan sama sahabat kami Pak Erlan, sama-sama waktu itu bertemu di komunitas yang sama seperti ini juga. Inilah riba. Sebenarnya saya baru-baru dengar juga gitu ya. Nggak tahu kalau ternyata ini sudah 6 tahun berjalan. Nikmat sekali bersama-sama dengan suami. Saya sebagai seorang istri waktu itu benar-benar sebenarnya saya di rumah tangga tuh sangat dominan sekali. Saya seorang entrepreneur, suami saya entrepreneur, tapi karena rasa pengen belajar ilmu agama, pengen patuh taat sama Allah, mulai benar-benar pengen hijrah di jalan Allah gitu ya. Ternyata bahwa Arijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu memang harus benar-benar dijalankan. Jadi mendampingi suami yang saat itu tuh sedang kalang kabut seperti apa tuh. Subhanallah, rasanya luar biasa, berurai air mata. Moga-moga aja nanti di sini tidak harus berurai air mata ya Pak Erlan ya. Kalau dulu tiap kali naik ke panggung tuh bercucuran, belum cerita karena saya udah nangis duluan Pak. Bayangin bagaimana dampingin suami, bagaimana ngerasain beratnya suami, tanggung jawab yang harus dipikul seorang suami itu ternyata sangat berat sekali. Nah itu alhamdulillah ini lumayan cukup banyak ya pesertanya ya. Bismillah, semua yang hadir di sini Allah berikan keberkahan, langkah-langkahnya Allah rahmati, dan Allah berikan maghfirahnya, digugurkan dosa-dosanya insyaallah. Amin, amin, insyaallah. Kami mau cerita mengenai, tadi udah dikasih clue-nya sama Pak Ketua, bagaimana hijrah riba kami, terus awalnya tuh seperti apa sampai terlibat hutang suami saya itu hampir 17 miliar. Waktu itu kayaknya waktu pas ngumpul pertama kali itu saya sama temen-temen tuh ngerasa udah paling gede gitu ya. Ternyata semakin ke belakang, semakin dakwah riba ini makin kenceng, teman-teman kami makin gede lagi sampai ada yang ratusan miliar. Ya Allah ya Robi, udah deg-degan itu Pak Bu. Di sini Bapak Ibu masih ada yang berhubungan dengan bank? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Karena kita bukan mohon maaf ya, kami di depan ini pengen sharing untuk diambil ibrohnya. Tidak berniat untuk buka aib, semoga Allah ampuni kami. Tidak berniat untuk ria maupun sum'ah. Insya Allah nggak ada niatan ke sana. Berbagi jangan sampai saudara-saudara kita yang lain mengalami apa yang pernah kami rasakan sebelumnya. Ya sayang, ceritain gimana awalnya. Ya, saya mau sedikit cerita pengalaman hidup saya. Awal saya usaha jual beli mobil tahun 97. Awal dari punya satu mobil sampai alhamdulillah menambah. Terus saya ditawarkan sama salah satu bank untuk buka showroom mobil. Nah itu saya coba pakai dananya. Terus berjalan tuh Pak. Awalnya setahun 2 tahun oke lancar. Udah saya pinjam lagi, itu pertama kali saya pakai 1 miliar. Alhamdulillah sudah lunas. Pinjam lagi 2M karena udah lunas lagi. Ditawarkan lagi. Pinjam lagi 3 miliar. Sudah lunas. Alhamdulillah.
terus naik terus, udah lunas ditawarkan lagi, udah lunas ditawarkan lagi, sampai akhirnya saya udah dimacetkan kreditnya karena Akhir itu kurang lebih hampir 17 M Bapak Ibu. iya hampir 17 M. Tahun 2013 apa? Ya, Iya, 2013 ya itu ya. iya. Masih terbayar 2013 itu. Suami saya masih jualannya masih lumayan cukup bagus, tapi sudah mulai empot-empotan dan berencana untuk menambah plafon. Udah ditawarkan juga, lupa saya nama banknya waktu itu, mau tawarin, kita hitung itu kurang lebih hampir 17, kalau misalnya kita tambah lagi hutangnya menjadi 25 M, sisanya itu kita berpikir bisa untuk tambah modal. Ada beberapa titik kayak gitu kan mau dijadiin satu waktu itu. Suami saya yang punya kepikiran sudah ketemu sama kepala cabang, sudah dinegosiasikan ini itu. Tapi saya dalam hati sudah ngerasa, ya Allah semoga nggak disetujuin, semoga nggak disetujuin gitu. Tapi saya nggak berani bilang sama suami saya, Bu, nanti takut dimarahin. Saya berdoa minta sama Allah. Nah, alhamdulillah ada satu kawan kami, mantan kepala cabang Bank BRI itu datang ke tempat saya waktu itu. Dia tanya, Bu Ayu udah ikut perkumpulan pengusaha tanpa riba belum gitu. Awalnya di situ. Apa ya Pak? Saya mah nggak pakai riba. Saya bilang gitu. Karena pemahaman kami riba pada saat itu kita pinjemin uang ke orang, kita dapat bunga. Hanya sebatas itu aja. Karena memang dari kecil tuh kita nggak pernah diajarkan bahwa ternyata cabang riba itu sangat banyak sekali. Kredit ya, bank-bank konvensional, terus kartu kredit, asuransi. Alhamdulillah pada saat itu memang kartu kredit kami sudah nggak pakai, udah di stop semua gitu dari sebelum kita hijrah riba itu. Nah tapi kita nggak paham, justru bisnisnya suami bergelut dengan riba semua, kredit konvensional, asuransi kendaraan, cicilan-cicilannya kayak gitu. Terus ada dana talangan, misalnya mau beli mobil duitnya nggak cukup, nanti ambil dana talangan, istilahnya bagi hasil. Tapi realnya sebenarnya juga sama, ngutang duit, dikasih hasilnya duit lagi gitu ya, bukan jual beli gitu. Nah kita nggak paham. Waktu itu kepala cabangnya itu Pak Arif datang dan ngobrol tuh, ayo ikutan aja Bu. Enggak, saya mah nggak pakai riba-riba Pak, sebenarnya gitu. Gimana ya jelasinnya? Saya juga masih belum gitu paham gitu. Besok deh saya bawa ustadznya ke sini gitu. Nah alhamdulillah itu besoknya ustadznya datang ke tempat saya, ngobrol panjang lebar. Suami saya waktu itu nggak ada, masih kerja di showroom Jakarta ya waktu itu sayangnya, di Fatmawati. Jadi pegang untuk mobil-mobil mewah gitu, Lamborghini, Ferrari, yang model-model kayak begitu Pak Bu. Begitu Ustadz itu kasih gambaran, Bu Ayu sekarang lagi ada masalah apa? Ustadz saya sih nggak ada masalah secara pribadi, tapi dari bisnis suami saya ceritain kayak gitu. Wah ini mah riba semua katanya gitu. Riba katanya, saya dengerin aja. Dan saya nggak mikir panjang. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan hati untuk terima. Saya telepon suami saya yang udah stop kerjaannya, pulang, mulai besok nggak usah kerja lagi, saya bilang gitu. Nah ini kan sama perusahaannya waktu itu digandolin, nggak boleh. Itu kita perusahaan udah nggak punya sendiri. Jadi suami saya ikut orang, sisa dagangannya itu dipajang di depan klinik saya. Karena cicilannya sudah makin empot-empotan. Nah dikasihlah paparannya sama Ustadz kurang lebih tuh riba seperti apa. Kami langsung stop di situ. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Allah nggak kasih keberatan kami untuk menerima hidayah itu. Di situ kami dulu nggak mikir, enggak sih Ustadz, saya sempat ngeyel juga. Kita sholat iya, zakat iya, berangkat haji kita juga sudah, insya Allah rukun Islamnya udah dijalanin semuanya gitu ya. Tapi nggak tahu ada apa ini gitu. Nah ternyata ada riba yang sangat-sangat melekat di keseharian kami. Akhirnya dari situ kita stop. Nggak lagi yang namanya bayar-bayar cicilan-cicilan. Nah dari situ akhirnya 3 bulan muncul masalah. Suami saya dikasusin sama
salah satu temennya dilaporkan ke polisi gara-gara hutang. Ya. 14 hari suami saya harus mendekam di pesantren, Pak, Bu. Di pesantren itu benar-benar di situ alhamdulillah Allah kasih rahmat di situ. Jadi belajar baca Al-Qur'annya makin kenceng di situ. Setiap hari pegangannya Al-Qur'an, mungkin sebelumnya ya pegang Al-Qur'annya sambil lewat gitu mah. Itu mah di situ meni khusyuk gitu, buka Al-Qur'an gitu. Nah, itu semuanya disyukurin. Gimana sayang ceritanya waktu di kantor polisi teh? Saya pertama kali lagi itu dilaporkan sama customer saya sebenarnya, tapi yang bawa sepupu saya. Awalnya dia punya hutang sama saya kredit mobil selama 2 tahun, tapi tidak lewat leasing, lewat saya pribadi. Nah, terus pada saat 2000 Tiap kali Bapak itu bayar, ya tiap kali Bapak itu bayar, saya cuma bikin kwitansi kosong, nggak saya isi, diisi kwitansinya. Satu syariat Allah yang sudah kita langgar. Ya. Catat segala urusan. Nah, itu dilewatkan, ditegur sama Allah. Terus Nggak saya catat, nggak saya tulis kwitansinya, hanya saya tanda tangan aja, saya kosongin. Ya kurang lebih hampir 2 tahun begitu. Nah, terus pada saat dia mau pelunasan, posisi saya lagi memang keuangannya lagi tidak membaik. pas kita udah hijrah riba. Pas saya udah hijrah riba, karena memang saya sama guru saya Ustadz Samsul, saya suruh stop, nggak boleh pinjam uang lagi ke bank, kalau enggak hutangnya akan selalu bertambah. Cicilannya juga di stop. Cicilannya juga di stop. Cicilan saya sebulan 300 juta kurang lebihnya setiap bulan. Nah, pada saat saya stop, akhirnya 3 bulan itu semua saya macetkan bank. Nah, di situ meledak tuh Pak, namanya debt collector Ambon. Saya tuh udah kayak apa ya, di showroom jadi udah banyak pasiennya tuh debt collector semua. Ada Ambon dari Jakarta, Ambon dari Bogor, ada Ambon dari mana-mana. Jadi sampai saya mau kerja aja di showroom nggak fokus karena bentar-bentar saya diancam. Kalau Ambon kan memang biasanya begitu Pak ya, suka nakut-nakutin kita kan. Tapi memang kenyataannya seperti itu, saya juga takut gitu karena memang kita bersalah, kita punya hutang. Nah, saya minta waktu, alhamdulillah saya hati saya tenang pada saat saya ketemu Ustadz Samsul untuk melepaskan kemelekatan harta Pak. Jadi showroom saya jual, saya ada beberapa cabang usaha showroom, kurang lebih ada 3 showroom saya jual semua rukonya. Terus alhamdulillah saya dikit-dikit saya bayarin tuh Pak, saya lunasin buat ke bank, saya lunasin. Nah, terus singkat cerita, nah ini ada yang apa? Bomnya itu yang dilaporin ke polisi. Bom yang dilaporin ke polisi karena memang saya pada saat itu bikin perjanjian, saya menjanjikan di perjanjian tersebut 3 bulan lamanya untuk mengembalikan BPKB mobil tersebut. Nah, terus ternyata 3 bulan saya nggak bisa memenuhi janji, akhirnya saya dilaporkan ke kantor polisi, jadi dimasukkan pasal 378 penipuan, padahal saya ada itikat baik untuk menjual rumah saya. Saya bilang harga mobilnya lagi itu kalau nggak salah 275 juta. Saya mau jual rumah saya lagi itu, pertama saya mau jual di angka 4 miliar. Tapi karena saya lagi butuh uang, akhirnya saya jual setengah harga sama saya. Yang penting saya nggak punya hutang. Nah terus, tapi dia nggak mau tuh Pak. Dia nggak mau, saya bilang udah nih beli aja rumah saya, tinggal potong hutang. Dia nggak mau, dia pengennya uangnya aja, dan dia pengen uangnya balik pada saat 2 tahun yang lalu dia beli mobil di saya. Nah saya bilang loh nggak bisa begitu, kalau mobil itu kan menyusut ya harganya ya. Nah tapi dia sampai ngancam saya, ya udah kalau misalnya nggak mau begitu nanti saya laporkan kamu sama istri kamu ke kantor polisi dan rumah kamu biar saya gembok dari luar supaya kamu nggak bisa masuk.
Saya sampai istighfar sama istri saya, ya Allah, saya bilang, padahal sebelumnya dia ngutang ke saya, gantian sekarang saya ngutang ke dia. Dulu dia saya kasih utang 2 tahun, tapi saya kasih kelonggaran. Tapi pada saat saya meleset janji 3 bulan, tapi di luar dugaan saya dia melaporkan saya ke polisi. Tapi anehnya juga, saya lagi makan habis acara masyarakat tanpa riba, pengusaha tanpa riba ya lagi itu ya, habis acara seminar. Terus saya lagi makan, tiba-tiba si polisi itu langsung ngedatangin saya, terus langsung ngeluarin pistol ke saya. Itu cuman saya nggak tahu karena dia pakai baju bebas ya, apakah dia serse atau hanya cepu aja. Saya sampai diancam saya mau ditembak, terus saya diajakin berantem. Saya bilang, loh Pak, kenapa Bapak kasar sama saya? Saya bilang, saya sama Bapak aja baru kenal, harusnya Bapak ngomong baik-baik. Saya bukan penipu lho Pak, cuman pada saat ini keuangan saya aja memang yang tidak membaik. Kamu punya hutang harusnya bayar, katanya, diancam. Kamu jangan macam-macam sama saya ya, itu saudara saya tuh, katanya, beresin. Saya bingung kan, galak banget. Saya bilang, saya selama ini saya komunikasi baik-baik aja. Terus sampai disangka saya sama istri saya, kamu nyabu ya, katanya. Loh, saya bilang, nyabu Pak. Kok Bapak ngomongnya begitu? Ya udah, kalau kamu nggak ngakuin, berantem kamu sama saya. Wah, sampai saya diajakin berantem tuh Pak, sama yang bawa pistol ke saya tuh. Terus singkat cerita, akhirnya saya dibawa ke kantor polisi, polsek, langsung di BAP. Pada saat di BAP langsung dimasukin Pak, saya ke dalam sel. Terus saya suruh bayar lagi, suruh bayar kamarnya Pak. Mohon maaf, ada yang polisi Pak di sini. Gak apa-apa sih kalau ada polisi pun saya nggak takut, karena ini ceritanya memang benar kami alami, bukan mengarang-ngarang gitu. Saya suruh bayar. Pada saat itu saya kondisi saya memang lagi nggak ada uang tapi lagi di aset tapi belum laku asetnya. Tapi karena orang tersebut pengen saya masuk ke ke kantor polisi, pengen dimasukin saya ke dalam penjara, akhirnya saya berserah diri sama Allah. Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik menurutmu, aku pasrahkan diriku sepenuhnya kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, akhirnya di situ ada hikmahnya saya yang awalnya nggak ngaji suka tapi nggak yang terlalu lama ya, maksudnya hanya paling setengah jam, paling ngaji gitu, sejam. Pak, ngajinya selewat aja. Gitu. Nah, pada saat saya di pesantren di gitu pesantren ya. Alhamdulillah itu ya, alhamdulillah Quran tuh nggak lepas dari tangan saya, dan saya bisa pelan-pelan belajar dan mengkaji artinya juga. Alhamdulillah di situ saya pertama kali masuk itu Pak bingung Pak. Bingungnya apa? Kan nggak boleh pakai celana panjang ya, harus pakai celana pendek. Nah itu satu kamar itu ada kurang lebih sekitar 9 orang kalau nggak salah ya. Kamarnya kecil, kamar mandi di dalam. Nah pada saat itu saya sampai kebingungan mau tidurnya di mana gitu. Pertama kali masuk saya suruh bersihin WC dulu. Saya bersihin tuh WC semua, bersihin sama saya, bersih. Udah. Terus ada yang kepala kamarnya kan udah kayak pakai baju batik ya, tatoan semua kan full. Tanya, kasus kamu apa? Katanya gitu. Kasus lu apa? Dia bilang, lu gitu ya. Kasus lu apa? Dia bilang, premannya kan, kepala kamarnya. Saya bilang hutang. Loh, jangan bohong, katanya, jangan bohong lu. Loh, emang betul bang, hutang bang. Loh, nggak mungkin, kok hutang bisa masuk? Ya karena saya nggak bisa memenuhi janji saya selama 3 bulan. Akhirnya dia laporin ke kantor polisi. Udah, dia nggak percaya, disangkanya saya itu pencabulan Pak, karena lagi pada saat saya pakai baju kayak baju guru lah intinya, habis acara seminar pengusaha tanpa riba ya, halal bihalal, disangkanya saya nyabulin anak kecil gitu. Nggak mungkin. Pertama dia nggak percaya. Loh abang kalau nggak percaya abang boleh tanya nanti, saya bilang sama polisinya. Nah singkat cerita saya sampai merenung ya di situ. Ya Allah, saya bilang mimpi apa, dan oh iya saya ingat
jangan sekali-sekali ngucap-ngucap yang nggak baik kalau lagi pusing kepala kita. Pokoknya saya pernah berucap begini, saking udah nggak kuatnya kepala saya pada saat itu karena hutang saya yang benar-benar sudah di luar kemampuan saya ya, pokoknya stres tingkat tinggi. Karena saya suka diancam gitu sama yang laporin saya, laporin aja, nanti saya laporin ke kantor polisi. Saya sampai bilang ya udah, akhirnya saya saking nggak kuat saya tantangin, nggak apa-apa kamu penjarin aja. Akhirnya benar kejadian. Jadi hati-hati dengan ucapanmu, doamu ya. Jadi ngucap yang baik-baik aja gitu. Ya, mudah-mudahan di sini jangan sampai ngalamin apa yang saya alamin. Terus ya di situ saya banyak hikmah yang saya ambil, alhamdulillah. Ya sampai saya tuh mau pup aja di dalam saya itu. Saya tahan Pak, nunggu sampai jam 2 malam. Pokoknya nunggu sampai napi-napi itu tunggu dulu pada tidur. Saya takut disodomi Pak, karena kita sholat aja kan nggak boleh pakai sejadah panjang ya. Terus sikat gigi juga harus dipatahin. Terus celana juga harus pendek. Cuman ada salah satu di situ ngeliatin saya aja. Cuma ngeliatinnya ke paha saya aja terus kan, karena kan pakai celana pendek, nggak boleh pakai celana panjang. Saya sampai berdoa sama Allah. Akhirnya saya ya selama 2 minggu itu saya tidurnya nyender ke besi aja Pak, karena saking sempitnya. Tapi alhamdulillah hikmahnya saya jadi lebih banyak bersyukur sama Allah. Selama ini mungkin saya banyak uang, cukup uang, tapi kayaknya bersyukurnya malah kurang gitu. Umpama misalnya jualan mobil saya udah 15, saya bilang sepi saya jualannya. Kalau udah 30 saya bilang rame. Mungkin salah satunya di situ dulu. Kalau misalnya saya dagang kadang kurang bersyukur. Nah terus alhamdulillah ada kawan saya datang. Nah dia mau beli rumah saya pada saat saya di kantor polisi. Alhamdulillah. Bukan beli, bantu. Oh awalnya mau bantu, ya. Awalnya mau bantu kawan saya, mau bantu saya. Ya udah, saya nggak tega lihat kamu katanya di dalam penjara. Nah terus ya udah rumah kamu saya beli aja supaya kamu bisa buat bayar hutang. Dibeli separuh harga. Dibeli tapi separuh harga. Dikasih waktu nanti boleh diambil kembali gitu. Ya dibeli separuh harga, dikasih waktunya kurang lebih 6 bulan ya. Pertama 2 tahun, terus jadi 6 bulan, 6 bulan terus jadi 5 bulan. 5 bulan, akhirnya jadi 5 terus bulan. Jadi 1 bulan. Akhirnya jadi 1 bulan ya. Terus tapi saya nggak tahu ternyata memang kawan saya pengen rumah saya ternyata dengan harga yang murah. Di luar dugaan pikiran saya, ternyata saya itu rumah saya dibeli sama dia separuh harga, kurang lebih sekitar 2,3. Nah terus sama kawan saya dimasukin ke bank 4M 4M sekian ya. Jadi dicairkan 4M, malah beli rumah di saya nggak pakai DP, dapat cashback besar. Nah awalnya niatnya kirain saya benar tulus bantu, karena pada saat saya lagi itu ada rezeki lagi, saya alhamdulillah tuh mau bayar dulu setengahnya, lagi itu 500 juta. Nah terus dia bilang nanti aja, pegang aja dulu uangnya di kamu, nggak usah dulu bayar ke saya, puterin aja sama kamu dulu buat jual beli mobil. Oh gitu. Dalam hati saya, oh baik juga nih orang, saya bilang gitu kan. Nah terus 2 bulan kemudian alhamdulillah nggak sampai 2 bulan ya, dapat rezeki lagi. Hari Senin itu kita PPJB. Ya. Waktu itu dipinjemin untuk beres-beresin sisa hutang suami saya. Sebenarnya waktu itu saya sudah diingetin juga sama guru kami. Itu juga salah satu salah kami ya, nggak sami nawa atau na ke guru. Jadi di sini kalau ada guru, misal gurunya Ustadz Uus didengerin, kita mesti bener-bener taksim sama guru, hormat sama guru itu seperti apa. Bu dokter hati-hati, nanti topeng sahabat. Saya inget banget waktu itu di Bandung, saya lagi ngisi acara juga. Insya Allah enggak Ustadz, sepertinya orangnya baik gitu. Nah pinjem uang 1M untuk beres-beres yang lain. Pada saat itu begitu rumah saya jaminkan sama beliau itu,
memang nggak ada bunga. Beliau bilang boleh dicicil nanti selama 6 bulan. Jadi total 1 M itu. Saya bilang, abang nanti hari Rabu insya Allah saya dapat uang 500 juta. Nanti langsung saya bayar yang 500 ya, sisanya minta dicicil gitu. Nah, beliau langsung minta PPJB. PPJB itu rupanya langsung dimasukin ke bank. Wallahu alam, nggak tahu 4 apa 5 lah ya. Nah itu Rabu saya dapat uang 500 juta. Saya minta nomor rekening beliau. Bang, alhamdulillah ini uang dari anak saya udah masuk, saya bilang gitu. Saya minta nomor rekeningnya. Oh nggak usah teh, besok aja gitu. Saya tunggu hari Kamis. Hari Jumat nggak dikasih juga, saya tanya lagi. Bang, ini nomor rekeningnya saya mau masukin uang yang 500 juta, bisa kepake gitu, kata saya. Kata si bapaknya bilang, nggak usah, saya nggak mau dicicil-cicil. Waduh, saya bilang gitu. Waduh, udah akhirnya diputer-puterin lagi buat usaha. Kan masih ada sisa 1,3 ya. Jadi saya tuh rumah akhirnya dibayar sama dia 2,3. Ditambahin 65 juta terakhir itu karena ada beberapa barang yang masih nempel tuh nggak bisa dicopotin. Nah itu dicicil 100, 200 juta kayak gitu. Alhamdulillah nyesek banget Pak Bu itu. Janjinya masih ada 5 bulan yang saya tinggal di rumah. 1 bulan belum selesai, dia datang malam-malam ke tempat saya. Masuk angin. Habis pulang dari luar negeri sama temen-temennya, habis jalan-jalan katanya, kamu gimana sih minjemin uang ke orang, enak banget. Hari gini minjemin 1 M, orangnya masih bisa tinggal di rumah. Terus nanti kalau udah jatuh tempo dieksekusi nanti susah gitu. Dia ngomong ke saya, teh minta tolong ya besok rumah kosongin. Itu saya kayak ditusuk jantungnya Bu. Besoknya dia datang ke rumah saya bawain mobil box. Saya dengan anak saya yang kecil waktu itu masih baru usia 3 tahun, saya pindah ke klinik. Suami saya nggak ada, dia datang pas dan dia tahu suami saya nggak ada. Dan saya nggak cerita sama dia waktu itu, dah saya beres-beresin baju-baju, hanya bawa bantal-bantal kursi gitu ya. Saya pindah ke klinik. Nggak ada kata-kata yang saya keluarin sama dia karena saya tahu saya egonya masih tinggi. Saya sadar kami punya hutang gitu. Keluar dari rumah sambil ngetik aja gitu udah. Teman-teman alhamdulillah waktu itu banyak sekali yang bersimpati bantu kami itu, ngasih semangat ke kami. Tapi saya lupa apa yang saya tulis di situ tuh, pokoknya hanya mengalir aja gitu. Sampai akhirnya jadi buku sama Mas Sabtuari, Kembali ke Titik Nol. Itu adalah inspirasi dari hijrah kami pada saat itu. Kami tinggalin istana kami, saya telepon ke suami saya, nggak usah pulang ke rumah karena kita sudah diusir dari rumah, langsung ke klinik. Di klinik dari rumah saya yang hampir 1000 bangunannya kurang lebih 800 meter ya, atas bawah fasilitas lengkap gitu, saya pindah ke ruko saya, tinggal di ruko yang besarnya hanya 5x17. Saya bawa anak bayi saya 3 tahun. 1 pekan itu anak saya nggak bisa tidur, nggak bisa bawa kasur juga Pak. Turun ke bawah itu lantainya sangat curam dan tangga kecil ya di basement. Saya tinggal di basement. Mondar mandir, mami kita pulang yuk, pupuk di rumah ada yang nggak bisa tidur, mami kita pulang. Itu yang bikin air mata saya tuh akhirnya di situ berderai. Saya kalau nangis saya masuk ke kamar mandi. Nggak pernah mau kelihatan suami saya, karena kalau saya pada saat itu ikut drop di depan suami saya, beliau yang lebih parah. Rasa bersalahnya pasti. Udah gitu pada saat itu beliau ini udah sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, sangat-sangat depresi, nggak ada enak-enaknya punya hutang. Rasanya pasti semuanya sama, yang punya hutang pasti ngerasain nggak ada enak-enaknya orang punya hutang itu. Alhamdulillah sebenarnya pada saat itu usaha saya tetap berjalan. Saya hutangnya udah habis duluan, udah selesai duluan. Usaha saya dulu klinik kecantikan
jual beli perhiasan emas dan sekuritas. Usaha saya pribadi itu udah selesai, alhamdulillah selesai dengan tidak meninggalkan hutang. Dihantam dari usaha suami, muncul hutang sampai belasan M seperti itu, dan alhamdulillah 4 bulan dari begitu kita habis ketemu Ustadz Samsul, kita azam riba. Saya hampir setiap hari itu ngintil ke beliau, belajar. Di situ Allah tumbuhkan rasa cinta kami ke Islam, jatuh cinta kami dengan agama Allah ini di situ. Oh ternyata yang selama ini kami merasa bahwa syariat itu membuat kami itu kurang leluasa bergerak, itu salah gitu. Terus hampir setiap hari kemana-mana kami ngikut beliau. Beliau nganterin anaknya ke pondok, kita ikut tasmin. Ya Allah, udah puluhan tahun kita hidup kemana ya selama ini gitu. Kita ngerasain yang seperti itu. Kita ngaku Islam. Saya dari kecil ngaku Islam, sholat iya, benar, sedekah, zakat ini. Cuman hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Banyak ternyata yang tidak kita pahami. Ngebut di situ kita tuh belajar. Nggak begitu ngurusin banget yang namanya kerjaan. Udah kita lepasin aja, udah bismillah deh pasti ada rezekinya. Tapi alhamdulillah nggak kekurangan apapun, nggak kekurangan makan kita Pak Bu. Saya dengerin yang namanya ayat Allah intan surullaha ya waisabit adamakum, itu baru pada saat itu. Ternyata benar janji Allah itu. Karena siapa yang menolong agama Allah pasti Allah tegakkan kedudukannya. 4 bulan Allah kasih kemudahan lunas 14 M-nya. Masya Allah. Kalau enggak karena Allah enggak mungkin. Bagaimana caranya pada saat itu Bu? Kan saya juga nggak tahu gimana caranya. Ada sebagian jual aset, tapi nggak semuanya karena aset-asetnya itu kita lepas dengan harga yang separuh harga kayak begitu juga. Nah sisa uang pengembalian rumah kami itu kami belikan tanah. Alhamdulillah sekarang jadi markas besarnya Gerakan Infak Beras Bogor. Jadi majelis taklim di situ, jadi rumahnya anak-anak yatim di situ. Bismillah ya, ini bisa jadi penyemangat buat Bapak Ibu semuanya. Kuncinya itu memang ternyata patuh taat syariat Allah. Kita udah nggak mikir pada saat itu bagaimana mau mulai usaha lagi. Sisa hutang suami pada saat itu masih ada. Nah sisa hutangnya itu memang yang benar-benar itu membuat effort kami itu lebih besar lagi. Terus kami berdua saling menguatkan. Yang gak bawa istrinya rugi. Iya, karena nanti harus memberikan masukan lagi ke istri tuh kadang-kadang gak gampang. Lebih mudah orang lain yang ngasih tahu Pak. Bergandeng tangan suami istri. Jangan ribut gara-gara uang, jangan ribut gara-gara hutang. Saya mendowngrade ego saya di situ untuk menjadi menaikkan qawam suami saya, mendampingi suami saya. Saya lepasin usaha-usaha saya dan sekarang yang sisa itu klinik sama saya jadi distributor kurma sekarang. Allah benar-benar hadirkan, selalu kami minta ya Allah berkahi usaha kami, berikan kami usaha yang halal ya Allah, yang berkah gitu. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan semuanya. Memang perjalanannya luar biasa, luar biasa. Beberapa kali suami saya itu masuk IGD, sempat masuk ICU juga Pak. Heart rate jantungnya udah 250, udah ngegeder semuanya. Saya sempat mikir juga, ya Allah ini kalau suami saya engkau ambil, gimana saya nyelesain hutangnya ya? Saya juga nggak tahu hutangnya ke siapa aja gitu. Dulu itu Pak, catatan hutang Pak Agung itu kalau dicatat itu kalender 30 itu bolak-balik nggak cukup Pak.
Kalender tuh digaris 30 hari gitu ya, dicatetin satu-satu namanya tuh nggak cukup. Saking ngecil kesana kemari satu-satu. Saya ingat pas begitu kita azan, mobil-mobil itu ada 9 yang pakai nama saya. Mobilnya jadi pinter semua disekolahin Pak. Udah nggak mikir saya, karena suami saya sakit, saya yang harus hadepin debt collector. Mobil-mobil itu ada yang cicilannya kurang dari setahun ya, saya ada ya. Saya kembaliin semua. Dijanjiin sama debt collector itu nanti ada pengembalian Bu. Udah nggak mikirin, orang saya bisnisnya bukan jual beli mobil, saya nggak tahu juga, udah ambil aja deh, saya bilang gitu. Kembaliin semua, sepeser pun nggak ada kembalian itu, dan nggak mikirin seperti itu. Kita ikut ngaji kesana kemari, ngaji aja lagi itu tuh, udah kerjaannya tiap hari. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk ikut. Ada salah satu teman kita juga yang saya ketemunya tuh di rumah doa anak yatim. Ikut aktif saya ngurusin anak-anak yatim. Tahajud di sana hampir tiap malam. Sekolah anugerah yang gak akan pernah didapat di mana-mana. Allah kasih kita masalah, saking Allah sayang. Itu yang kita sadarin. Ya Allah terima kasih gitu. Jadi berterima kasih aja sama Allah. Terus aja. Saya 15 bulan tinggal di ruko. Alhamdulillah dari 15 bulan itu Allah kasih hadiah titipan sekarang rumah yang lebih besar dari sebelumnya. Usaha yang insya Allah meski tidak bergelimang harta seperti sebelumnya, insya Allah lebih barokah. Lebih bikin hati kita tuh adem gitu. Yang ada di pikiran kita saat ini kalau usaha itu, sayang nanti kalau kita punya uang banyak, yuk kita bawa anak-anak yatim kemana gitu ya gitu. Yuk kita jalan-jalan sama anak-anak yatim, yuk kita bawa guru-guru ngaji kemana gitu ya. Mikirinnya udah gitu. Kalau dulu mungkin kita ya sedekah, nitip ya sedekah gitu. Nitip enggak, sekarang kita turun langsung, ikut ngurusin gitu. Nikmatnya Masya Allah. Dan janji Allah maha benar. Allah kasih rezeki dari arah yang gak diduga-duga. Wasilah patuh taat sama syariat Allah tuh Masya Allah. Bu kok bisa 4 bulan lunas hutangnya 14 M ya. Lunas hutangnya 14 M 4 bulan gimana caranya? Gak tahu, saya bilang gitu. Ada yang dibebaskan masih sisa hutangnya. Ada yang jual aset. Ada juga yang dari usaha-usaha itu memang Allah lipatkan hasilnya. Kalau di bridging satu-satu caranya seperti apa kita nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu kok ini kok udah banyak yang nggak nagih. Ini suami saya waktu pas lagi horor-horornya Bu, mau keluar rumah aja, saya ingat banget mau ke Jakarta itu ya. Saya masukkan ke bagasi mobil. Takut ketemu orang. Takut begitu keluar rumah nanti ada yang nyanggong ya, bahasa nyanggong paham ya Bu ya, Pak paham ya, ada yang nungguin gitu. Sampai ada temennya datang ke rumah pengen ketemu ngobrolin gitu ya, dia nggak berani masuk ke dalam lemari, sembunyi, ketakutan dengan sendirinya. Alhamdulillah dzalik mudorotnya hutang subhanallah. Semua sebenarnya bukan salah siapa-siapa, salah kami sendiri. Mengikuti gaya hidup. Waktu pas jualan mobil awal-awal modalnya lumayan cukup besar, udah jalan sendiri, enak nggak pakai cicilan-cicilan ke bank. Nggak ada niatan untuk punya showroom lebih, ini itu kayak gitu. Tapi begitu sudah dilirik sama bank, dikasih janji macam-macam, udah. Begitu sudah ada riba itu semuanya berantakan. Alhamdulillah yang bertahan pada saat itu memang klinik saya itu memang alhamdulillah tidak ada terkait sama sekali dengan riba karena praktek jasa ya saya aja pada saat itu praktek takut
Debt kolektornya itu nyamperin ke tempat saya setiap hari tuh, hasil dari klinik itu sempet tuh hitung gitu ya, setiap sore itu dibagiin Pak Lukman ke mereka yang pada nagih itu. Sampai akhirnya suatu saat saya sempat lalai itu, susu anak saya nggak saya perhatiin. Seharian sempat anak saya itu nggak bisa nyusu karena kehabisan susu. Dari pagi sampai malam saya kasih minum air teh. Sampai saya mikir malam saya tuh di masjid itu saya nangis itu. Ya Allah, ini saya jadi dolim ke anak saya bilang gitu. Akhirnya saya rubah semua. Saya ketemuin tuh mereka yang pada punya hutang sama suami saya. Kalau mau diberesin cicilannya dengan saya tidak mau ada bunga. Semua bunganya harus di stop dan kasih saya waktu untuk selesaikan satu persatu. Awalnya nggak mau, ya nggak mau silahkan, nggak apa-apa, saya nggak mau urusin. Nah di situ pas pada saat kita berani untuk benar-benar azam stop ribanya, benar-benar di stop Bu, Pak. Allah kasih kemudahan justru. Jadi nggak ada ceritanya ngeyel-ngeyel sedikit gitu, nggak ada. Ngeyel-ngeyel pasti nggak akan selesai-selesai, pasti itu. Orang kita tahu yang namanya dosa riba itu ternyata sama dengan berzina dengan ibu kandung itu juga baru pas pada saat itu. 1 dirham sama dengan berzina dengan 36 pelacur. Alhamdulillah dihitung. Bayangin Pak, suami saya memediatorin. Saya juga sama begitu. Dulu ikut grup sosialita, arisan. 1 bulan arisan saya 350 juta. Ambilnya yang piau. Nggak mau kalau arisan kocokan 1 juta, 2 juta gitu saya nggak main. Minimal 5 juta, itu pun hanya untuk kumpul-kumpul aja kalau 5 juta itu. Dan ternyata itu semuanya berbau riba. Tapi sekarang dari 2013 selesai arisan itu saya sudah nggak pernah ngikut-ngikut lagi arisan sampai dengan hari ini. Sampai teman-teman saya bilang jangan deket-deket sama Ayu lagi bangkrut gitu. Alhamdulillah jadi contoh ke teman-teman pada saat itu, karena memang pada saat itu riba itu gaungnya masih belum sangat luas seperti sekarang. Sampai saya mau disamperin teman-teman saya dari Jakarta karena saya telat bayar arisan, mereka mau bawa bus katanya. Suami saya sampai sakit hati, kok teman-teman kamu gitu ya sayang ya katanya. Nggak tahu, nggak apa-apa deh biarin aja, saya bilang gitu. Alhamdulillah nggak jadi. Dan itu ternyata berputar kena ke teman-teman saya sampai dengan hari ini mereka yang masih belum hijrah itu mengalami segala rupa macam cobaan yang luar biasa. Bahkan sempat juga ada yang ngandang di penjara bertahun-tahun. Salah satu contohnya Hengki Kurniawan, itu sahabat saya juga ya, sama kasusnya juga. Hengki Kawilarang, maaf Hengki Kawilarang itu juga kasus arisan juga, bareng sama saya itu. Makanya Bapak Ibu pesan saya, jangan jauh-jauh dari syariat Allah, jangan jauh-jauh dari orang soleh, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan jauh-jauh dari sunnah-sunnahnya. Semuanya ini sebenarnya sudah diatur, cuman karena memang kita ini dulu fakir ilmu. Apa yang kita lakukan pada saat itu, kita cek semuanya, kita azam, tobat, perbaiki kita punya sholat, perbaiki kita punya bacaan Al-Quran. Setiap hari yang menguatkan kita itu kita minta doa sama orang tua, kita minta maaf sama orang tua dan minta ridhonya orang tua. Setiap hari itu mama itu telepon ke kami, Dek gimana, Dek gimana, selalu minta doa pagi, siang, malam. Lebih-lebih dari minum obat itu mama tuh sampai dengan sekarang tuh kontrol kami itu untuk nanya keadaan kami.
Bismillah ya. Bismillah, makanya semua itu menyadarkan kami ya Allah. Bismillah, Allah berkahi orang tua kami dan orang tua Bapak Ibu sekalian di sini ya. Semoga apa yang kita lakukan, segala amal soleh itu pahala dan kebaikannya mengalir untuk kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita. Bismillah, ini yang kami ceritakan bisa jadi ibroh dan jadi wasilah untuk penggugur dosa-dosa kami. Ilmunya diambil ya Pak Bu ya, yang nggak baik jangan diikutin. Jangan mau punya hutang. Yakin sama Allah, kalau kita hijrah di jalan Allah, Allah kasih jalan. Sayang, pas pada saat kita sudah nggak ada modal, ya, udah habis-habisan lah kasarnya, ya. Awalnya waktu itu saya buka lagi showroom tuh kayak gimana? Cerita coba. Saya inget nggak? Lupa ya? Kita ikut daurah Al-Quran. Ya, saya ikut daurah Al-Quran. Saya masuk ke pondok pesantren Pondok Bina Kolbu ya, lokasinya di daerah Cilember ya. Nah itu saya sekeluarga 50 hari. Berapa? 50 hari. 50 hari kita di karantina tuh. Pokoknya setiap hari sholat, ngaji, pokoknya ibadah aja udah nggak mikirin, saya nggak mikirin nyari uang apa enggak. Pokoknya benar-benar berserah diri sama Allah. Pegangan kita cuman Allah aja, udah nggak ada lagi. Gitu. Alhamdulillah, tapi karena saya yakin gitu ya, pertolongan Allah akan datang. Saya sambil introspeksi diri, ya Allah, salah saya apa sehingga usaha saya yang jalanin ini yang tadinya cukup besar dan punya banyak cabang kok sampai habis semua gitu. Sampai saya sadarin malah yang ada muncul hutang, uang menguap belasan miliar. Terus alhamdulillah setelah kita beres acara daurah, ada salah satu kawan kita, saya nganterin ke bandara ya. Bandara saya nyupirin kawan saya, bantu anterin ke bandara. Nah terus tanpa saya duga, tanpa saya sangka, kawan saya ya alhamdulillah menitipkan dana kepada saya untuk diputarkan uangnya. Dia bilang, ini saya ada rezeki, tapi ini rezeki titipan Allah, silakan sama antum diputarkan. Loh, saya bilang, Ustadz percaya nih sama saya? Ya dibilang saya belum dibilang kenal lama juga enggak ya, baru kenal juga. Ya alhamdulillah itu uangnya saya terima akhirnya, dan saya sampai mulai lagi jualan dari satu mobil lagi, jadi balik lagi ke tahun 97. Itu pelan-pelan tuh Pak, dari satu mobil lagi ngerayap lagi saya, 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil, 5 mobil, terus alhamdulillah sampai sekarang saya bisa buka showroom kembali, buka cuci setir mobil, saya buka kuliner, sop kambing, bebek sinjai, bakso sapi bening. Nah alhamdulillah, nanti kalau yang di sini bapak-bapak ibu-ibu mau ke Bogor, mampir ke tempat saya. Gitu ya, semua ini dengan pertolongan Allah. Kalau saya sih nggak bisa apa-apa, Allah aja yang nuntun saya pada saat saya benar-benar bersama istri saya hijrah di jalan Allah. Jadi bapak-bapak yakin sama Allah, pada saat kita lagi kesulitan, itu semua pasti ada hikmah yang terbaik. Asalkan kita nyadar diri, introspeksi diri, jauhin yang namanya riba. Selama ini mungkin tanpa saya sadarin usaha jual beli mobil saya, memang saya jual banyak jualan, kadang saya jual mobil itu nggak usah pakai DP juga bisa karena dapat refund-nya udah gede. Kadang satu mobil aja saya bisa jual Mercy untungnya bisa 80 juta satu mobil. Kalau penjualan mobil saya 25 unit, rata-rata untung saya misalnya 40 juta, udah lumayan Pak setiap bulan. Tapi kenapa kok ujungnya malah habis? Saya bingung. Padahal saya itu kalau kerja semangat tuh luar biasa Pak. Saya ngirim mobil tuh sampai ke Padang, ke Jambi, Palembang. Kadang anggota dewan pesan Mercy 7 unit saya kirim sama saya ke Palembang buat anggota dewan. Paling sedikit jualan mobil itu untung 5 juta Pak. Paling sedikit loh 5 juta itu stick pendek saya buat pedagang. TikTok sehari. Hitungan jam kadang. Ya. Pokoknya alhamdulillah 8 juta, 10 juta. Kalau yang mobil-mobil unit besar, mobil yang harga mahal kayak gitu tuh memang sangat besar untungnya karena memang investnya juga lebih besar ya. Iya. Cuman duitnya kok nggak ada, jadi nah, itu utang Pak. Ternyata saya nggak paham ilmu riba.
Jadi selama ini saya kalau misalnya bapak nih mau beli mobil ke saya, mau beli cash, saya tolak pak. Kenapa? Karena untungnya sedikit kalau cash. Kalau kredit, nah saya terima. Kadang bapak kasih cash, pak, cashnya saya balikin lagi. Mending bapak kredit DP minim. Kenapa? Karena saya dapat untungnya besar. Untung refund bunga, refund asuransi. Makanya bapak ibu kalau mau beli mobil di showroom, kebanyakan kan di OLX saja nih, harga cash sama kredit beda. Kenapa? Karena kalau misalnya harga cash, dia untungnya ya standar lah, tapi kalau kredit pertama dia dapat untung double, refund bunga, refund asuransi, sama dia dapat reward, misalnya jalan-jalan ke luar negeri gratis, dapat emas batangan, dapat izon, dapat dan lain sebagainya lah, hadiah-hadiah motor, mobil, atau apa ya, oh saya pernah, saya dapat umroh, saya nggak tahu ternyata umroh saya itu mobil. dari leasing mobil. Kumaha Pak? Itu umrohnya sah nggak ya? Nah itu dia. Nah Kayaknya doanya dikabul sama Allah habis berangkat umroh tuh Pak ya. Itu meledak semuanya itu. Meledak semua jadi makin rame. ya itu ya, tapi alhamdulillah begitu saya ketemu Ustadz Samsul, ternyata tanpa saya sadarin usaha yang saya jalanin semua terkait dengan riba. Jadi makanya dapat uangnya besar, habisnya juga besar. Jadi apa ya, tong kosong nyaring bunyi ya. Jadi cuman saya lihat di kertas uang saya saldonya banyak, tapi ujungnya malah Utangnya juga lebih gede. Utangnya malah lebih gede. Saya sampai ngalamin nih Bapak Ibu, saya sampai ngalamin karena SOP-nya sudah berjalan. Kadang saya lagi tidur aja, misalnya bangun tidur, saya cek di rekening saldonya udah nambah. Karena saya kadang suka sering tinggal-tinggal kan, misalnya saya lagi ke luar negeri, anak-anak buah saya, misalnya saya mau berangkat, saya tulis nih di papan tulis, ini harga mobil misalnya Honda Jazz, harga berapa? 200 juta. Nah nanti habis matinya berapa nih harga netnya? Saya kasih 190. Kalau misalnya karyawan bisa jual di atas 190 itu bonus buat karyawan, plus dapat gaji dari saya, ada uang insentifnya. Nah, itu saya ngalamin tuh Pak, ngalamin yang namanya saya sampai takabur. Ternyata dari uang tuh gampang ya, saya tidur aja uangnya nambah. Makanya saya sempat ya akhirnya saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Kadang gini Pak, maaf nih ya, bukannya saya sombongin, ini pengalaman saya. Ada teman saya, Mas, aku mau pinjam uang dong 300 juta, saya kasih Pak, nggak pakai jaminan. Aku mau pinjam uang dong 100, saya kasih. Benar Pak, saya kalau misalnya mau bantu orang nggak usah pakai jaminan, nggak usah pakai dana lebih-lebih. Tapi ternyata Allah tuh baik. Pada saat saya lagi drop, lagi jatuh, saya mau pinjam uang aja, ya Allah sampai dibungain Pak. Terus galaknya bukan main. Padahal uang saya yang nyangkut luar aja masih banyak. Sampai saat ini aja saya nggak mau nagih. Kadang hanya mengingatkan aja, maksud nagih, tapi saya lihat kondisinya udah begitu buruk, ya udah mau gimana lagi kan. Tapi jadi di situ sama Allah di filter mana teman yang baik dan mana teman yang nggak baik. Pada saat nanti kita lagi drop, lagi jatuh, itu bisa tersaring dengan sendirinya. Oh ini yang setia, yang baik sama kita. Oh ini yang pada saat kita banyak uang, dia hanya mau memanfaatkan uang kita aja. Kadang sampai memuji-muji, mendewa-dewakan saya. Itu pernah saya alamin Pak. Ya, gitu aja sih Pak. Intinya sekarang yang ingin saya sampaikan, diutamakan kebutuhan bukan keinginan. Jauhi lifestyle, gaya hidup jauhi. Itu aja. Patuh taat syariat Allah ya Bapak Ibu ya. Patuh taat syariat Allah dengan tanpa syarat. Dan hijrah jangan ditunda-tunda, tobat jangan ditunda-tunda, karena memang kita nggak pernah tahu umur kita ini sampai di mana. Ajak sebanyak-banyaknya orang untuk beramal soleh. Kalau hanya amal kita sendiri nggak akan cukup untuk nebus dosa-dosa, nutupin dosa-dosa kita. Nah saya berharap dengan kami ini bisa sharing di sini, Allah ridho kasih ampunan ke kami gitu. Amin ya Allah. Ya, Bapak Ibu bisa nanti kasih juga sharing ke orang lain, insya Allah wasilah dari situ nanti kami juga dapat pahala jariahnya. Amin. Itu terus bergerak, jangan bosan jadi orang baik. Jangan berhenti berbuat baik, karena kita selalu berdoa minta sama Allah pengen husnul khotimah. Amin gitu ya Allah. Dulu Pak boro-boro saya mikirin kayak begitu, duniawi ngumpulin duit aja jadikan zulmal. Udah dikasih nikmat semuanya sama Allah, jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana alhamdulillah gitu ya. Nah itu pas pada saat
kami hijrah, tahu ternyata itu semua hanya sesaat gitu bahagianya, nggak jadi yang bikin kami tenang gitu, nggak. Alhamdulillah dengan segala, kalau dibilang sekarang keterbatasan nggak juga, alhamdulillah masih sangat berlebih. Saya sekarang aktif di gerakan infak beras Bogor, yang saya pegang tuh sekarang Bogor. Di Bandung juga ada Pak. Bandung, Masya Allah, raihannya anak-anak muda di Bandung ini 1 bulan 100 ton berasnya untuk dibagi ke pondok-pondok. Moga-moga di sini ada yang jadi orang tua asuh di Bandung ya, anak-anak penghafal Al-Quran di Bandung. Saya pegang 174 pondok sekarang di Bogor. Mangga kalau mau ikut ngider bagi beras ke pondok-pondok. Nah itu sekarang kerjaan kami yang rutin setiap bulan kami lakukan itu. Saat pandemi kemarin, orang-orang kena PSBB nggak bisa kemana-mana, kami tetap ngider ke pondok-pondok bagi beras. Justru pada saat pas pandemi berasnya banyak orang yang sedekah, ternyata orang takut juga kena bala. Dia sadar kalau sedekah itu menghalangi bala gitu. Nah sekarang pandeminya udah agak turun raihannya. Ayo cek iman kita masing-masing ya, saling mengingatkan gitu. Jangan bosan jadi orang baik. Kita minta sama Allah pengen husnul khotimah. Banyak orang sibuk memikirkan hidup lebih baik, tapi lupa memikirkan mati dengan lebih baik. Kita siapkan mati dengan lebih baik. Harus benar-benar diseriusin Pak. Karena itulah kita nggak tahu amal soleh mana yang nanti itu bahkan bikin Allah tuh ridho sama kita, kasih hidayah sama kita, dan kelak di yaumil akhir itu bisa jadi hujah kita gitu. Tapi itu saya yakin tetap masih belum sanggup untuk menutupi dosa-dosa kita. Karena masuk surga itu bukan karena pahala kita ya, rahmat Allah ya. Ridho Allah. Nah, karena rahmat Allah. Jalanin aja semuanya karena Allah aja. Alhamdulillah berkumpul dengan orang-orang baru. Saya teman-teman saya yang lama itu begitu saya itu hilang semua. Hilang semuanya. Sekarang alhamdulillah banyak juga yang sudah balik lagi temennya gitu ya. Tapi sudah tahu oh sekarang kok penampilannya udah beda gitu. Jadi mau ngajak yang aneh-aneh udah sungkan Pak. Dan saya bersyukur sekali diketemukan dengan banyak teman-teman. Alhamdulillah sekarang banyak teman di Bandung ya. Pak Erlan juga saya salut luar biasa, bolak-balik ke Bogor, belajar di Bogor, bertemu dengan kami. Alhamdulillah ya Pak Erlan, Bu Titin, ini banyak alhamdulillah. Bismillah ya jadi ibroh ya Bapak-bapak ya jadi itibar untuk kita semuanya. Amin. Itu aja yang bisa kami sampaikan ya Pak. Mungkin ada yang mau bertanya, ini tuh mangga. Iya. Kalau catatan saya banyak pelajarannya. Tapi saya ingin menyapa dulu beberapa teman di YouTube ya, di Facebook kita. Ada banyak pertanyaan juga yang dimunculkan, tetapi tentu kita akan prioritaskan yang di sini saja. Kebanyakan memang mereka menyimak ya. Jadi teman-teman yang mengikuti siaran langsung ini, live ini di YouTube, di Facebook Lariba Islamic Indonesia. Ini adalah pelajaran penting bagi kita sekalian. Kita bertambah wawasan, bertambah pengalaman melalui pengalaman teman-teman kita, saudara-saudara kita, pendekar Lariba yang baru. Kita di sini mengistilahkannya pendekar Lariba. Semuanya kita bukan pendekar Pak, kita nih santri. Sekarang kita jadi santri aja seumur hidup mau jadi santri Pak, belajar. Ya. Misalnya ya sebelum pasti saya ada banyak pertanyaan, tapi ada beberapa hal penting yang saya catatkan di sini. Pertama, kalau dilihat dari cerita awal Pak Agung ini, mungkin ada perasaan kok cobaannya gitu ya, ujiannya berat banget kan. Rasa-rasanya dosa saya nggak seberat ini gitu kan. Kadang-kadang kita membanding. Dan ada gerutu-gerutu, sepertinya derita yang saya alami ini tak seimbang dengan dosa yang saya lakukan. Kadang-kadang kan penilaian pribadi itu sangat subjektif.
dan kita menganggap dosa kita ini nggak gede-gede amat sih dibanding ujiannya. Kenapa begini? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul, seperti kita menyalahkan Allah, kok nggak adil gitu kan. Meskipun itu tersirat di hati kita, akui saja bahwa hal seperti itu ketika mengalami kadang-kadang muncul gitu. Kok berat banget ini, rasa-rasanya dosa saya nggak segede-gede amat, misalnya seperti itu. Nah itu yang juga seringkali tidak kita sadari. Kita sering menggerutu atas ujian yang kita terima seolah-olah tidak seimbang dengan dosa yang kita lakukan. Siapa tahu jangan-jangan dosa kita itu kita anggap rendah, pendek kecil-kecil saja, padahal itu implikasinya jauh lebih besar dari yang kita sangkakan kan. Nah, kita tidak tahu itu. Jadi tapi intinya itu, jangan kita menggerutu dengan macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin kita merasa itu kok berat-berat banget gitu kan. Semakin berat ujiannya, naik tingkatnya nanti semakin tinggi. Kan begitu. Kedua tadi menarik dari Ibu, keyakinan ya, keyakinan. Keyakinan itu jika itu memang 100%, tidak ada sedikit pun di situ keraguan. Nah, keyakinan itu betul-betul utuh dan bulat, itu menambah energi, pasti itu menambah energi kita. Kedua, bisa membuat kita lebih fokus. Dan ketiga tadi, memberi kita inspirasi lebih banyak terhadap solusi-solusi yang mungkin sebelumnya tidak kita bayangkan. Tetapi begitu keyakinan kita muncul, nah maka tadi tak terjawab. Kenapa saya bisa menyelesaikan 14 miliar dalam 4 bulan? Artinya ada solusi yang saat itu tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi ketika keyakinan itu muncul, nah muncul pula energi itu. Alternatif-alternatif banyak. Bahkan pertolongan Allah datang kepada kita dari min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak kita sangkakan sebelumnya. Ada yang dibebaskan, ada yang mungkin dimudahkan caranya, ada yang memang langsung gitu ya. Banyak teman-teman juga di sini juga mengalami hal seperti itu. Tapi keyakinan menjadi penting. Keyakinan karena itu menambah energi, memberi inspirasi lebih banyak, solusi-solusi yang tidak kita bayangkan sebelumnya, ya, inspirasi-inspirasi yang kita tidak kita bayangkan sebelumnya itu pasti. Banyak yang mengalami seperti itu. Sehingga sampai sekarang banyak juga pertanyaan keheranan sejenis, kok saya bisa ya menyelesaikan ini, padahal secara matematis tak bisa kita hitung itu. Saya juga sampai sekarang nggak bisa membayangkan 14 miliar 4 bulan bagaimana, tapi faktanya ada. Dari mana? Nah itu tadi ya, banyak, saya nggak perlu cerita semuanya karena bapak-bapak dan ibu-ibu juga mungkin mau berbagi. Saya persilahkan, ada yang mau tanggapan, komentar atau apa sajalah yang mungkin ikut menambah, memperkaya, menyeimbangkan gitu ya, dan berdoa bagi semua untuk ke depan. Silakan. Mister nanya. Ada? Kalau tidak ada nanti kita tambah. Pak Nubi. Okay. So you can speak in English or Indonesia? Unfortunately, until now only. Can you move forward? Can you move forward? Because I can hear you. Bisa ke depan sedikit atau mungkin lewat bantuan ibu? Di ini Pak Nubi dari Mesir. Dia juga sudah cukup lama ikut dengan kita di sini, itu bersama istrinya juga sama-sama pebisnis. Silakan Pak Nubi. So I want to learn from experience. Maybe closer the mic. Okay. Yeah. I want to learn from your experience in kurma business. Kurma. Kurma? Oke, dia tertarik. Dia juga ikut bisnis di actually for I get kurma from Libya. From Libya, only from Right. Libya. Rutop and Saidi or Sukari. Ajwa from Madinah. Maybe we can talk in the behind about kurma. Yeah. Allah titipin bisnis kurma ini sebenarnya juga saya nggak sangka nggak duga Bapak Ibu. Tiba-tiba ada teman saya itu perkenalkan saya dengan salah satu
Syekh disebutnya dari Libya. Wasilah saya ngurusin para penghafal Al-Quran ini. Setiap bulan kami berbagi beras itu, nah nyambunglah ke situ, diajakin untuk bisnis kurma. Nah sekarang ini pertama saya pikir ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah anak-anak paskas yang bantu kami manggul beras setiap bulan itu tidak ada yang kami bayar. Kami ngumpulin uang minimal 25.000 per bulan dari para donatur, ada juga yang kasih banyak ya, alhamdulillah gitu. Kita kumpulkan, belikan beras bagi ke para penghafal Al-Quran. Nah saya mikirin anak-anak yang manggul beras ini bagaimana ya kira-kira mereka punya pendapatan tambahan gitu Pak. Nah setelah bertemu sama Syekh itu ngobrol-ngobrol, saya punya produk kurma dari Libya. Ibu mau nggak bantu saya untuk pasarin gitu. Saya tanya ke anak-anak paskas ini, paskas kalian mau nggak bantu jualin kurma ini? Alhamdulillah ada kelebihan rezeki gitu yang Allah kasih, jadi saya ambil dari Syekh itu, dikasih kemudahan juga untuk pembayarannya. Nah paskas ini yang bergerak. Saya pertama kali jualan itu 1 bulan langsung 3,5 ton Pak. Wah saya bilang kok banyak ya ini ya ternyata gitu. Nah akhirnya saya seriusin, bulan kedua tembus hampir 7 ton, semakin bertambah dan akhirnya jadi bisnis yang kami jalanin sekarang dengan lebih serius. Moga-moga nanti bisa berpartner dengan teman-teman di sini juga ya. Sebenarnya ada juga yang masukin dari Madinah itu, kita dapat juga Al-Qasim apa, cuman karena big bossnya ini turun tangan sekarang untuk ikut jualan di online gitu ya, saya mundur kalau untuk Al-Qasim tuh. Nah kami ngambil yang dari Libya aja, sama acuannya dari Madinah. Mangga nanti we talk behind share. Yeah, you get the point? The point, just the main point. Okay. You can talk further after the meeting. Thank you. Terima kasih. Jadi dia juga di bisnis itu, ekspor-impor ke sini juga. Siapa tahu. Boleh nanti siapa tuh bisa bersinergi. Network, right? So that is. Okay. Here clear. Dia dengan istrinya juga, saya kira nanti bisa more acquainted with this. Boleh nanti untuk Bapak Ibu yang ditinggal di Bogor, kalau misalnya nanti mau jadi reseller ya sekarang ya istilahnya kayak gitu, nanti bisa saling berkomunikasi dengan saya. Mungkin nanti Lariba bisa jadi jembatannya ya Pak ya. Bismillah jadi bisa tambahan mukafaahnya tiap bulannya gitu. Karena saya mempelajarinya tadi, ternyata jejaring yang Islami gitu ya, itu lebih tulus, lebih jujur ya ketimbang jejaring yang semata-mata profesional gitu ya, tidak ada nuansa agama. Itu rentan sekali. Tapi kalau dimulainya dari hafid, mengurus anak yatim, maka pintu keluar jalan solusi itu juga dengan sifat yang sama ya. Dan diniatkan memang itu sambil dakwah kita. Karena pelajarin ternyata Rasulullah itu konsumsi kurma itu tiap hari gitu ya. Kurma menjadi makanan utama dan manfaatnya kami ngerasain sangat luar biasa. Ada beberapa testimoni dari pasien saya yang makan kurma dan juga madu itu ya, dengan penyakit yang secara medis tuh kita vonis memang lumayan cukup berat gitu. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan, wasilah kurma itu luar biasa kesembuhannya itu. Tentunya atas izin Allah semuanya ya Bapak Ibu ya. Jadi substansinya kalau di antara kita mau bekerja sama, dasari dulu dengan keyakinan, kebenaran, ajaran Islam. Jadi basis keyakinannya di situ, dan basis kerjasamanya di situ, bukan sekedar melihat untung rugi dan sebagainya. Tapi Betul Pak. Kan, kalau saya selalu tekankan ke reseller saya, untung itu bonus dari Allah. Yang paling utama kita tetap patuh taat syariat Allah dan belajar berdagang sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Itu. Oke, yang lain silakan. Nah, udah ada yang memulai biasanya. Oke, Septian, ini very young entrepreneur. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ibu, perkenalan, saya Septian. Luar biasa sekali ceritanya.
alhamdulillah saya belum pernah merasakan hutang dan riba gitu. Karena ketika saya bergabung dengan riba ini, dulu saya belum berbisnis dengan serius. Jadi saya pahamnya adalah belajar dulu di riba baru berbisnis gitu. Alhamdulillah Allah selamatkan melalui itu gitu. Alhamdulillah. Ya cerita-cerita seperti ini yang memang bikin saya agak merinding juga gitu. Jadi mending keep safety aja lah berbisnisnya gitu. Tadi diceritakan kan luar biasa sekali ya hutangnya, jumlah hutangnya seperti tadi belasan miliar gitu. Saya melihat dulu ketika proses untuk memenuhi atau membayar hutang itu kan Bapak Ibu terpacu untuk membayar gitu. Kemudian ya kita lihat di situ goalsnya adalah yang membayar hutang itu gitu. Nah sekarang kan katakanlah ya hutang itu udah berlalu ya, masa-masa kritis dan masa-masa itu sudah berlalu gitu. Nah saya penasaran kira-kira goals selanjutnya dari Bapak Ibu apa? Karena kan kalau dulu waktu punya hutang belasan miliar itu ya terpacunya untuk membayar kan. Nah sekarang udah katakanlah udah semuanya udah beres, kemudian bisnis udah lancar. Nah kira-kira bisa share nggak goal selanjutnya apa? Karena saya percaya kalau manusia yang membuat manusia punya tujuan dan punya daya untuk bergerak itu goals gitu. Kira-kira Bapak Ibu punya goals apa selanjutnya biar kita di sini What's next? ya what next gitu. Biar semuanya di sini bisa lebih terinspirasi lagi. Terima kasih. Ya, bismillah ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ini young man entrepreneur. Belum tersentuh riba lagi. Dan memang sebenarnya harusnya dakwah riba ini bukan hanya untuk para pebisnis yang sudah berjalan, Pak. Untuk anak-anak muda ini yang justru belum memulai bisnis ini harus lebih kita maksimalkan gitu. Supaya mereka memahami dulu, jangan sampai terjerumus. Kalau sudah terjerumus itu lebih berat lagi. Goal kami, saya dan suami, alhamdulillah sekarang juga sampai hari ini masih punya usaha sendiri-sendiri gitu. Kita sering ngobrol, alhamdulillah satu visi satu misi gitu. Sayang nanti kalau kita punya kelebihan lagi, kita berencana insya Allah pengen berangkatin keluarga besar untuk umroh, kurang lebih ada 30 orang. Satu itu ya. Terus apalagi ya, pengen bekalnya itu karena kita ngurusin sekarang anak-anak kami itu banyak sekali, hampir ada 14.000 santri. Dan semuanya nggak semua tercukupi dengan baik. Kadang kalau misalnya berasnya dari para orang tua asuh itu ngasihnya nggak cukup, kita mikirin bagaimana nih santri-santri ini bisa makan beras enak tiap bulan gitu, Mas. Pengennya dapat uang, yuk segera kita pengen bikin masjid satu, pengen lagi bikin lagi gitu. Bangun rumah-rumah, bangun istana-istana anak yatim. Itu aja yang sekarang banyak kami lakukan itu. Ya, kami sama teman-teman bikin rumah makan gratis. Mungkin pernah lihat rumah makan gratis Mas Adit ya? Ya, tahu. Ya, itu juga barisan bersama teman-teman, barisan bersama kami. Ya, kurang lebih seperti itulah. Banyak belanja di jalan Allah. Bismillah. Pak Agung mungkin masih sama ya, sayang ya. Cukup, oke. Saya mau memberi kesempatan pada Ustadz Gus. Biasanya closingnya pendekatan normatif, meyakinkan kita semua. Beliau diminta gongnya. Kita punya waktu Ustadz Gus sekitar 15 menit sebelum maghrib. Mungkin kita bisa belikan sama beliau. Iya. Kesempatan. Silakan Ustadz. Ustadz, di sini Ustadz. Enggak. Mana tadi? Di sini Ustadz. Supaya kasorot. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwati iman, para pendekar lariba yang Allah muliakan, Bapak, Ibu, Bu Dokter dan Pak Agung,
terima kasih kita diberikan sebuah realita kehidupan yang cukup menarik, dan ini adalah sebuah perjalanan yang tidak ada rekayasa, melainkan pengalaman berdua dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan serta realita yang ada. Saya teringat kepada sebuah doa. Ada satu doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Karena doa itu ada dua macam. Ada doa yang maksur, ada doa yang ghair maksur. Doa yang maksur itu doa yang redaksinya langsung dari Nabi. Kalau doa yang ghair maksur adalah doa yang redaksinya kita yang membikin. Ini doa maksur. Yang pertama itu adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lenyapnya kenikmatanmu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu hilangnya, lenyapnya kenikmatanmu. Ternyata nikmat itu bisa lenyap, bisa babil dzunub dengan sebab dosa. Sebesar apapun keuntungan yang diterima, itu kan secara nominal itu besar sekali. Tapi mengapa kok menyisakan utang? Yang menjalankannya saja tidak tahu kenapa. Dia begitu tolerans, bahkan meminjamkan uang ratusan juta tanpa ada macam-macam persyaratan. Tapi mengapa dia itu terjerat dalam begitu dalam? Artinya bahwa dosa riba itu ternyata bisa melenyapkan kenikmatan Allah. Hati-hati kepada, terlebih-lebih ini Pak Septian ini adalah entrepreneur baru 1 tahun, tapi 1 tahun ini sudah kebeli rumah miliaran rupiah, dan alhamdulillah belum tersentuh riba karena memang berawal dari sini. Jadi ini adalah produk asli riba Islamic Indonesia. Jadi dengan demikian jangan coba-coba terhadap riba ini sampai ratusan juta, puluhan juta, bahkan dalam angka-angka itu kan nominalnya demikian besar. Berapa dari refund, berapa dari asuransi, tapi kenapa uang ini lenyap? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Mungkin ini untuk Septian juga catatan. Ketika kita mencicipi satu dosa, ingat akan ada kenikmatan Allah yang lenyap. Dosa bisa melenyapkan kenikmatan. Mengapa dalam hitungan-hitungan nominal itu kok menjadi minus? Jangan-jangan itu justru karena dosanya lebih besar ketimbang kenikmatan atau yang Allah berikan kepada kita. Ini barangkali yang menjadi catatan kita, bahwa jangan sekali-kali bersentuhan dengan dosa karena itu bisa melenyapkan kenikmatan. Yang kedua adalah setelah keduanya, Pak Agung beserta Ibu ini diyakinkan oleh Ustadz, diyakinkan dan didekatkan kepada syariat, ternyata utang yang menggunung pun itu bisa hilang, malah bisa selesai. Ternyata janji Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluarnya, dan Allah beri rezeki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Dan satu lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran.
Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya itu mudah. Jadi dengan ketauhidan itu ada mahar pertolongan Allah. Jadi seorang yang ingin mendapatkan mahar pertolongan Allah itu, maharnya hanya satu, yaitu yakin dan bertauhid itu. Sehingga dengan keyakinan itu, mengapa persoalan-persoalan riba itu selalu saja dikaitkan dengan takwa? Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Selalu saja takwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afatan wattaqullah. Selalu saja, karena memang hanya dengan takwa kepada Allah riba itu bisa berhenti. Tanpa ketakwaan itu tidaklah mungkin. Sehingga lebih mengedepankan memenuhi kebutuhan, karena Allah akan memberikan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan, dan tentu saja Allah tidak akan memberikan kecukupan kepada mereka yang mau memenuhi keinginan. Inilah barangkali gambaran dari beliau ini. Dan ternyata apa yang selama ini tadi kita tertarik kepada Bapak dan Ibu ini, bahwa sekarang punya santri-santri para penghafal Quran dan bisa tenang itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sekarang pun para orang tua, kalau putra-putrinya itu didekatkan dengan bacaan-bacaan yang satu ini, maka ternyata ketenangan, ketentraman orang tua itu akan terwujud itu. Dan alhamdulillah pada saat ini kita juga sekarang sedang membangun berupa ya istana-istana untuk mereka para hufadz Quran. Dan alhamdulillah dari rekan-rekan Lariba Islamic Indonesia ini juga kita bisa menggali infak dan sedekah. Ada yang berupa bahan-bahan bangunannya, ada yang berupa uang untuk tukang-tukangnya dan lain sebagainya. Sudah ada terkumpul di Pak Haji Sulwan. Ini membuktikan bahwa ingin merespon Pak Gubernur Jawa Barat. Dia berkeinginan agar satu desa itu satu hafidz Quran. Satu desa satu hafidz Quran. Kalau di Jawa Barat saya belum tahu pasti berapa jumlah desanya itu. Tapi di Indonesia ini ternyata ada 85.000 desa. 85.000 desa, kalau satu desa itu ternyata ada yang hafidz Quran, yang ustadznya dari kita, saya kira tidak perlu bikin partai ya. Dan barangkali 2024 yang jadi presiden hafidz Quran kayaknya. Presiden Indonesia hafidz Quran kelihatannya. Ini sebetulnya. Dan tentu saja kita juga kebetulan mempunyai slogan itu, bisnis kita itu adalah ibadah, bisnisku adalah ibadahku. Dan tujuan kita berkumpul dalam komunitas ini, kita berdakwah melalui bisnis, dan kita juga hasil dari bisnis ini dikumpulkan untuk tujuan dakwah. Jadi kita berbisnis, berdakwah melalui bisnis, dan kita berbisnis pun untuk tujuan dakwah. Karena waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan dan tindakan yang paling bagus kata Allah itu ketimbang orang yang mengajak ke jalan Allah. Jadi disinilah barangkali kita bisa berkolaborasi dengan kegiatan Bapak dan Ibu di Bogor ini. Dan insya Allah ini adalah pertemuan yang pertama, tapi bukan pertemuan yang terakhir, Pak. Insya Allah di sini akan ada kolaborasi dalam usaha dan berjihad di jalan Allah.
Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dus. Terima kasih juga buat Ibu Ayu dan Pak Agung. Sebelum bubar ada acara apa? Serah. Oke. Ada cindera mata dari Lariba. Kenang-kenangan mudah-mudahan tetap mengikat kita ya secara emosional, secara ideologi, secara akidah, sehingga kita terus bisa melaksanakan perjuangan ini dalam rangka la riba ya, menghilangkan, mengikis habis riba dan menyuburkan perdagangan. Demikian Allahu yahuzu biaidina.